Nama lengkap Gordianus Fandi, NIM E4E12414147. Siap, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Terima kasih, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Kita absensi dulu. Alfonsa Rinto Dharma, Hadir, Pak. Apolonia J. Alputri. Hadir, Pak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua menjelaskan cara tubuh dapat bergerak. Yang ketiga peserta didik mengenal rangka, sendi dan otot serta fungsinya. Yang kelima peserta didik mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi dan otot menjalankan fungsinya. Kita diawali dengan doa. Para kita yang kena kita berdoa Bapa dan Bapa dan Kudus. Amin. Hitungan 1 sampai 3. Mulai. 1, 2, 3. Jakarta. 1, 2, 3. Tadi kita sudah melakukan sebuah gerakan sederhana, itu ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi materi pembelajaran kita hari ini, mengapa tubuh kita bergerak. Oke, yang pertama pengertian rangka. Jadi rangka adalah sistem penyokong tubuh yang tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan. Yang kedua, pengelompokan alat gerak. Jadi alat gerak pasif yaitu alat atau tulang yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa ada otot yang menggerakkannya. Oke, jadi Pak Guru meminta supaya kalian itu tetap fokus pada layar. Di situ ada gambar, yaitu rangka kepala. Lalu yang kedua rangka tubuh. Yang ketiga rangka kaki. Yang keempat rangka tangan. Dan yang terakhir tulang punggung belakang. Dan itu merupakan bagian-bagian dari alat gerak pasif, alat gerak aktif. Sebelum kita masuk pada materi ini, mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan, Cici. Guru, saya belum mengerti tentang pengertian rangka. Barangkali bisa dijelaskan ulang apa itu rangka. Jadi sebelum Pak Guru menjelaskan, mungkin ada temannya Cici yang bisa menjelaskan. Kira-kira rangka itu apa pengertiannya? Oke, silakan. Rangka adalah sistem penyokong tubuh yang tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rizky ya. Jadi rangka itu sistem penyokong tubuh yang tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan. Alat gerak aktif. Jadi alat gerak aktif yaitu berupa otot yang memiliki suatu senyawa kimia sehingga dapat bergerak dan menggerakkan tulang yang menempel dengan otot. Coba perhatikan gambar di situ, ada 3 gambar. Jadi di situ gambar yang pertama itu otot jantung. Itu bagian dari alat gerak aktif. Yang kedua otot lutut. Itu bagian dari alat gerak aktif. Dan yang terakhir situ otot lurik. Itu juga bagian dari alat gerak aktif. Misalnya ketika Pak Guru ingin bertanya, mengapa rangka tubuh, rangka badan ataupun rangka kaki itu dikelompokkan dalam alat gerak pasif? Kira-kira yang bisa menjawab? Oke, Cabe, silakan. Karena rangka badan dan rangka kepala tidak bisa bergerak tanpa otot. Oke, tepuk tangan dulu untuk Cabe. Jadi itu jawabannya, bahwa rangka kepala ataupun rangka badan itu dia tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada otot. Yang ketiga, alat gerak manusia. Oke, yang pertama itu rangka. Jadi tulang-tulang pada tubuh membentuk rangka. Itu disebut alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan jika ada otot yang menggerakkannya. Coba perhatikan gambar di situ. Pada poin nomor 1 itu tengkorak. Lalu pada poin nomor 2 ada yang namanya tulang anggota badan. Ya, mulai dari bahu atas sampai ujung perut. Itu bagian dari anggota badan.
Yang ketiga, rangka anggota gerak atas. Itu mulai dari lengan atas sampai dengan ujung jari tangan. Itu bagian dari rangka anggota gerak atas. Yang terakhir di situ rangka anggota gerak bawah. Jadi mulai dari ujung paha sampai dengan ujung jari, ujung jari kaki. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk pada materi berikutnya. Oke, silakan. Guru mohon penjelasannya. Bagaimana cara menjaga agar rangka tubuh tetap normal? Oke, tepuk tangan dulu untuk dirinya. Mungkin ada yang bisa menjawab sebelum Pak Guru menjelaskan. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Yang capek silakan. Tidur secara teratur. Ya, hidup secara teratur. Oke, baik anak-anakku. Jadi semua jawaban yang sudah kalian jawab tadi itu sudah sempurna atau sudah benar. Jadi cara agar rangka tubuh kita itu tetap normal, olahraga secara teratur, tidur secara teratur, melakukan aktivitas atau kegiatan olahraga secara teratur. Oke, kita masuk pada bagian B, fungsi rangka. Yang pertama, menopang tubuh. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan. Kita bisa berdiri tegak dan berjalan normal. Oke, tepuk tangan dulu ya. Itu salah satu contoh fungsi rangka sebagai penopang tubuh. Coba perhatikan Pak Guru di depan. Jadi Pak Guru bisa berdiri secara tegak, berjalan normal. Itu merupakan bagian dari fungsi rangka. Lalu yang kedua, memberikan postur tubuh. Seperti kalian ini. Ada yang disebut cantik, ganteng, tampan. Itu karena memang rangka kalian itu masih normal. Lalu yang ketiga, melindungi organ-organ bagian dalam yang lunak. Oke, mungkin ada yang bisa memberikan contoh ini. Oke, ya, silakan. Melindungi jantung. Oke, tepuk tangan dulu ya. Melindungi jantung. Ada lagi? Melindungi paru-paru. Ya, melindungi paru-paru. Tepuk tangan dulu. Oke, ada lagi ya. Silakan. Melindungi hati. Ya, melindungi hati. Jadi apa yang sudah kalian atau anak-anak jawab tadi itu sudah benar. Jadi yang melindungi jantung, hati dan paru-paru itu fungsinya rangka badan. Lalu yang keempat, memungkinkan tubuh untuk bergerak. Pernah melihat orang lumpuh? Jadi orang lumpuh itu tidak bisa melakukan aktivitas secara normal. Itu kendala. Ketika rangka atau otot kita mengalami gangguan. Rangka kepala. Jadi kalau berbicara tentang rangka kepala, itu ada beberapa bagian juga. Ada yang namanya tulang rahi. Mungkin ada yang bisa menunjukkan. Ya, silakan junior. Tepuk tangan dulu untuk junior. Ya. Oke. Silakan duduk. Terima kasih junior. Lalu yang kedua ada tulang paji. Mungkin ada yang bisa menunjukkan letak tulang paji. Ya, Rizky, silakan. Tepuk tangan dulu untuk Rizky. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, Rizky. Yang berikutnya itu tulang tapis. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dijen, ya. Yang keempat, tulang hidung. Teman yang ada di depan. Oke, tepuk tangan dulu, ya. Sudah benar. Yang kelima, tulang rahang atas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Charles. Tulang rahang bawah. Oke, tepuk tangan dulu untuk junior. Yang ketujuh yaitu tulang pipi. Ya, tulang pipi ada di sini, tulang pipi. Yang berikutnya di situ tulang tengkorak belakang. Itu ada di mana? Coba pegang. Tulang tengkorak belakang. Ya, ada di bagian belakang kepala. Lalu tulang pelipis. Itu ada di sini, tulang pelipis. Coba pegang tulang pelipis tuh. Oke. Dan yang terakhir itu tulang ubun-ubun. Itu ada di sini. Coba pegang. Oke, terima kasih. Yang kedua, rangka anggota gerak. Jadi sebelum kita masuk pada materi ini, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, silakan Rizky. Kenapa rangka kepala dan rangka badan dikatakan alat gerak pasif? Oke, tepuk tangan dulu untuk Rizky ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan sebelum Pak Guru menjelaskan ini. Oke,
Silakan Charles. Rangka badan dan rangka kepala disebut alat gerak pasu karena tidak bisa bergerak dengan sendirinya tanpa bantuan otot. Oke, tepuk tangan dulu untuk Charles. Jadi Charles tadi sudah menjelaskan bahwa rangka tangan, rangka kaki, rangka kepala, rangka badan itu tidak bisa bergerak sendiri. Yang menggerakkan itu otot. Makanya rangka kepala, rangka badan atau rangka kaki itu dikategorikan sebagai alat gerak pasif. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya yaitu rangka anggota gerak. Oke, kita bahas dulu komponen atau bagian-bagian dari rangka tangan. Yang pertama, tulang jari tangan. Pak Guru ingin minta satu orang anak maju. Ya, tunjukkan kira-kira mana tulang jari tangan. Yolen, silakan. Yang lain, perhatikan Yolen. Ya, angkat sedikit Yolen. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yolen. Terima kasih Yolen, silakan untuk kembali. Jadi, tulang jari tangan itu ada di ujung bagian tangan itu tulang jari tangan. Lalu yang berikutnya itu tulang telapak tangan. Mungkin ada yang bisa menunjukkan ini. Oke, silakan maju. Yang lain perhatikan. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah benar sekali. Jadi tulang telapak tangan itu ada di bagian ini. Lalu yang berikutnya tulang pergelangan tangan. Oke, ayo silakan maju. Ya, tepuk tangan dulu untuk Alio ya. Jadi tulang pergelangan tangan itu ada di sini. Yang berikutnya tulang pengupil. Ya, Charles silakan maju. Oke, tepuk tangan dulu untuk Charles. Yang berikutnya tulang asta. Ada yang bisa? Ya. Ya, Cicin silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Yang terakhir di situ tulang lengan atas. Ada yang bisa? Ya, Junior, silakan maju. Oke, tepuk tangan dulu untuk Junior. Ya. Jadi, apa yang sudah kalian demonstrasikan depan tadi itu sudah benar sekali. Lalu gambar yang kedua yaitu rangka kaki. Lalu ada beberapa bagian juga tentang rangka kaki. Ada yang namanya tulang paha, tulang tempurung lutut. Coba tunjukkan kira-kira tulang tempurung lutut di mana? Ya, Cici maju. Yang lain perhatikan teman di depan. Tulang tempurung lutut. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah benar sekali Cici. Ya. Tulang tempurung lutut itu ada di sini. Tempurung lutut. Lalu tulang kering itu ada di area bagian sini, bagian kaki. Lalu yang berikutnya itu tulang betis, itu ada di bagian belakang ya, bagian kaki. Dan yang terakhir itu tulang jari kaki. Jadi itu ada di ujung bagian jari kaki. Yang berikutnya rangka badan. Kalau rangka badan itu ada beberapa komponen juga. Ada yang namanya tulang selangkah. Lalu yang berikutnya tulang bulu, tulang belika, tulang dada, tulang taju pedang, tulang rusuk nelayan, tulang rusuk palsu 3 pasang, dan yang terakhir itu tulang rusuk sejati 7 pasang. Oke, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Oke, dari Charles, silakan Charles. Pak Guru, saya belum mengerti tentang fungsi rangka kepala. Mohon penjelasan. Jadi sebelum Pak Guru menjelaskan ini, mungkin ada temannya Charles yang bisa menjawab pertanyaan dari Charles tadi. Oke, Cicin. Fungsi rangka kepala adalah untuk melindungi otak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Cicin ya. Jadi fungsi rangka kepala itu salah satu contohnya tadi melindungi organ lunak yaitu otak. Di situ ada yang namanya tulang punggung belakang. Coba perhatikan gambar. Yang pertama itu tulang leher 7 ruas. Yang kedua tulang punggung 12 ruas.
tulang pinggang 5 ruas, tulang kelangkang 5 ruas, dan yang terakhir itu tulang ekor 4 ruas. Jadi ini bagian dari tulang punggung belakang. Oke, lalu gambar yang berikutnya itu gambar apa? Tulang pinggul. Jadi kalau kita berbicara tentang tulang pinggul, itu ada 3 bagian juga. Ada yang namanya tulang pinggul, lalu ada yang namanya tulang duduk, dan yang terakhir itu tulang kemaluan. Oke, kita masuk pada fungsi rangka. Jadi fungsi rangka yang pertama itu membentuk dan menegakkan tubuh. Kalau rangka kita mengalami masalah, maka kita tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa berjalan normal. Jadi itu fungsi rangka yang pertama, membentuk dan menegakkan tubuh. Lalu yang kedua, tempat melekatnya otot. Kalau tidak ada rangka, maka otot itu tidak berfungsi, karena otot itu melekat pada rangka. Lalu yang berikutnya, melindungi organ-organ penting. Organ-organ penting seperti apa? Misalnya otak, apalagi? Jantung, apalagi? Paru-paru, apalagi? Usus. Jadi itu fungsi rangka, melindungi organ-organ penting manusia. Lalu yang terakhir, itu tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Bentuk dan jenis tulang. Yang pertama, bentuk tulang. Jadi situ bahwa menjelaskan tulang itu berbentuk seperti silinder dan berongga di bagian tengahnya seperti pipa. Lalu contoh tulang yang berbentuk pipa itu apa? Tulang paha, apalagi? Tulang kering, tulang betis. Lalu yang berikut tulang belikat. Bentuknya itu seperti pipi. Gambar yang ketiga itu gambar apa? Ruas pergelangan kaki. Ya, ruas pergelangan kaki. Jadi ruas pergelangan kaki ini itu bagian dari tulang pendek. Oke, gambar yang terakhir itu gambar apa? Ya, tulang rahan atas dan tulang rahan bawah. Nah, tulang rahan atas dengan tulang rahan bawah ini itu dikelompokkan sebagai jenis tulang yang tidak beraturan. Oke, yang kedua jenis tulang. Jadi yang pertama itu tulang keras. Tulang keras yaitu tersusun dari sesat kapur atau biasa disebut kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Contoh tulang keras yaitu apa? Ya, tulang anggota gerak dan tulang belakang. Poin B, tulang rawan. Nah, tulang rawan itu tulang yang memiliki sedikit cat kapur. Contoh tulang rawan apa? Ya, cuping hidung. Mana cuping hidung? Coba maju satu orang. Ya, Yolen cuping hidung. Yang lain perhatikan Yolen nanti. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yolen ya. Silakan. Lalu yang kedua, daun telinga. Ada yang bisa menunjukkan daun telinga? Ya, silakan. Maju. Oke, benar. Tepuk tangan sudah ya. Sudah benar. Jadi itu contoh tulang rawan. Daun telinga habis dengan cuping hidung. Kegiatan berikutnya kita sama-sama nanti melihat video pembelajaran. Tahukah kalian saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Rangka tersusun atas tulang-tulang, di antaranya tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang pengumpil, tulang hasta,
tulang telapak, tulang jari tangan, tulang betis, tulang kering, dan tulang pergelangan kaki. Apa fungsi rangka bagi manusia? Fungsi rangka tubuh pada manusia diantaranya 1. Merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri dengan tegak. 2. Melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lunak, seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. 3. Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. 4. Tempat menempelnya otot-otot tubuh. 5. Tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk dalam sumsum tulang. Rangka anggota gerak adalah semua susunan tulang yang digunakan sebagai alat gerak tubuh manusia, seperti tangan dan kaki. Fungsinya sebagai berikut. Tulang hastal fungsinya menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas fungsinya menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil fungsinya sebagai penghubung antara bagian siku dan tangan melalui sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan fungsinya menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang paha fungsinya sebagai penyangga tubuh. Tulang kering sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang betis berfungsi membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki untuk membantu gerak naik turun dengan sendi engsel. Tulang telapak kaki berfungsi untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Sedangkan tulang jari kaki berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Baik anak-anak, kalian tadi sudah melihat video pembelajaran. Jadi kalian akan dibuatkan dalam kelompok diskusi. Anak-anak perlu perhatikan di sini dulu. Ini cara pengisian LKPD-nya nanti. Jadi setiap kelompok nanti itu diwajibkan untuk menulis secara keseluruhan nama-nama tiap-tiap anggota kelompok. Waktu presentasi nanti, Pak Guru akan memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Tanggapan itu berupa saran ataupun pertanyaan. Ini kelompok 3. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Oke. Ya, silakan kerja. Perhatikan baik-baik gambar di situ. Gambar yang ada pada LKPD. Nanti cocokkan dengan kolom yang ada di sampingnya itu. Baca soalnya, habis itu yang lain cari jawabannya. Harus semua aktif. Ya namanya diskusi kelompok. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan nama siswa yang ditunjukkan oleh nomor pada gambar samping ini. 1. Tulang dahi. 2. Tulang rusuk. 3. Tulang pinggul. 4. Tulang jari tangan. 5. Tulang betis. 2. Jelaskan pengertian tentang rangka. Rangka adalah sistem penyokong tubuh yang tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan. 3. Tuliskan fungsi rangka dan jelaskan. 1. Menopang tubuh. 2. Memberikan postur tubuh. 3. Melindungi organ-organ bagian dalam yang lunak. 4. Memungkinkan tubuh untuk berguna. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, untuk selanjutnya Pak Guru ingin membuka kesempatan bagi kelompok 2, kelompok 3 untuk memberikan tanggapan terhadap kelompok 1. Oke, dari kelompok 2. Silakan. Fungsi rangka untuk melindungi organ-organ lunak. Fungsi rangka untuk melindungi organ-organ lunak. Contohnya rangka badan, melindungi hati dan jantung. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ini. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan
hasil kerja diskusi kelompok yang baik. Jadi silakan duduk kembali. Oke, yang berikutnya kelompok 2. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan nama tulang sesuai yang ditunjukkan oleh nomor pada gambar di samping ini. 1. Tulang dahi. 2. Tulang rusuk. 3. Tulang pinggul. 4. Tulang jari tangan. 5. Tulang betis. 2. Jelaskan pengertian tentang rangka. Rangka adalah sistem penyokong tubuh yang tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan. 3. Tuliskan fungsi rangka dan jelaskan. 1. Menopang tubuh. 2. Memberikan postur tubuh. 3. Melindungi organ-organ bagian dalam yang lunak. 4. Memungkinkan tubuh untuk bergerak. Oke, saya beri kesempatan untuk kelompok 3 dengan kelompok 1 memberikan tanggapan. Oke, dari kelompok 3 silakan. Penjelasannya, bagaimana kalau rangka kita mengalami masalah? Oke, silakan kelompok 2 menjawab tanggapan dari Kalau kelompok 1. kita mengalami masalah, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas secara normal. Misalnya, tidak bisa bicara normal ataupun berdiri. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok yang terakhir, kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tulislah nama tulang sesuai yang ditunjukkan oleh nomor pada gambar di samping ini. 1. Tulang dahi. 2. Tulang rusuk. 3. Tulang pinggul. 4. Tulang jari tangan. 5. Tulang betis. 2. Jelaskan pengertian tentang rangka. Rangka adalah sistem penyokong tubuh yang tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan. 3. Tulislah fungsi rangka dan jelaskan. 1. Menopang tubuh. 2. Memberikan postur tubuh. 3. Melindungi organ-organ bagian dalam yang lunak. 4. Memungkinkan tubuh untuk bergerak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 silakan. Mohon penjelasannya. Fungsi rangka sebagai penopang tubuh. Fungsi rangka sebagai penopang tubuh yaitu misalnya kita bisa berjalan normal, berlari, serta melakukan kegiatan-kegiatan normal. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, kalian luar biasa sudah mempertanggungjawabkan hasil kerja dari masing-masing kelompok kalian tadi. Pak Guru ingin menyimpulkan secara keseluruhan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, tadi Pak Guru sudah menjelaskan bahwa rangka itu sistem penyokong tubuh yang tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan. Ada yang namanya tulang keras, ada yang namanya tulang rawan. Yang termasuk tulang rawan, daun telinga dengan cuping hidung. Nah, tulang anggota gerak atas itu apa? Yaitu rangka tangan. Sedangkan tulang anggota gerak bagian bawah itu rangka kaki. Jadi untuk minggu depan kita masih pada pembelajaran yang sama, tetapi kita masuk pada sub pembelajaran itu tentang sendi. Oleh karena itu, harapannya anak-anak bisa mempersiapkan untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran minggu depan. Itu saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita tutupi dengan sebuah doa. Oke, silakan keluar yang sudah.